Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pattimura, Thomas Matulesi atau lebih dikenal sebagai Kapiten Pattimura kembali menjadi perhatian warganet setelah akun Yan Yarsim memposting video ceramah Ustadz Adi Hidayat yang menyebut Kapiten Pattimura berasal dari nama asli Ahmad Lusi, seorang pejuang, kiai, dan pemimpin pesantren yang mengarahkan santrinya untuk berjuang menegakkan kebenaran di bumi pertiwi. Agar tidak salah paham, mohon jangan skip video ini karena akan memotong alur cerita dan merubah persepsi Anda. Dalam buku biografi Kapiten Pattimura, pahlawan nasional karangan I.O. Nanulaita, Thomas Matulesi adalah seorang Kristen Protestan. Dia lahir pada 1783 di negeri Haria dari pasangan Franz Matulesia dan Francina Silahwai. Leluhur keluarga Matulesia berasal dari Seram. Moyang Thomas berpindah ke Titawaka, sekarang negeri Itawaka. Di antara keturunannya ada yang menetap di Haria. Yang di Haria ini menurunkan ayah dari Johannes dan Thomas. Ibu mereka berasal dari Sori Serani. Keluarga Matulesia beragama Kristen Protestan. Nama Johannes dari Thomas diambil dari Alkitab, tulis Nanulaita. Menurut Nanulaita, pengangkatan Thomas Matulesi sebagai panglima perang ditetapkan dalam proklamasi Haria pada tanggal 29 Mei 1817. Proklamasi ini berisi 4 keberatan atas kekejaman Belanda sehingga rakyat mengangkat senjata. Proklamasi yang ditandatangani oleh 21 raja ini juga menjadi dasar hukum bagi perang melawan Belanda yang pecah pada 15 Mei 1817 dan tanggal itu diperingati sebagai Hari Pattimura. Jan Sihar Aritonang, Profesor Sejarah Gereja Indonesia, dan Karel Steenberg, Profesor Emeritus Teologi Komparatif Universitas Utrecht di Belanda, dalam A History of Christianity in Indonesia menyebut alasan pemberontakan Pattimura menunjukkan ikatan emosional yang kuat dari orang-orang Kristen Maluku dengan agama mereka. Thomas Matulesia alias Pattimura, seorang Kristen kelahiran tahun 1783, menjadi prajurit dalam tentara kolonial Inggris. Pada tahun 1817, ia tidak menerima pemulihan kekuasaan Belanda. Di antara keluhan Pattimura adalah kekhawatiran bahwa pemerintah kolonial Belanda akan menghentikan lagi pembayaran guru-guru Kristen lokal, seperti yang terjadi pada tahun 1810, ketika Daendels memerintahkan desa-desa mengumpulkan uang untuk membayar guru-guru. Hal ini dilihat Pattimura sebagai upaya Belanda untuk memecat guru-guru dan menghancurkan agama Kristen, tulis Aritonang dan Steenberg. Pattimura juga mengeluh soal uang kertas baru yang digantikan koin lama. Dia menganggap uang kertas tidak dapat digunakan untuk sedekah di gereja-gereja karena tradisi atau adat hanya mengesahkan pemberian dalam bentuk uang logam. Menurutnya, ini sangat berbahaya bagi upaya merawat kaum miskin. Ada juga desas-desus bahwa di desa-desa yang penduduknya beragama Kristen dan Islam, maka Muslim akan dipaksa untuk memeluk agama Kristen serta liturgi akan dirubah. Belanda benar-benar terkejut bahwa agama menjadi penyebab pemberontakan, tulis Aritonang dan Steenberg. Sementara itu, Dieter Bartal, Profesor Antropologi Yavapai College, Arizona, Amerika Serikat, di dalam bawah naungan Gunung Nunusaku menjelaskan bahwa Thomas Matulesi adalah laki-laki terpelajar yang pernah menjadi sersan mayor dalam milisi Ambon yang dibentuk oleh Inggris. Dia juga seorang Kristen yang saleh, yang bukan saja memerintahkan para kepala kampung untuk tetap bertahan iman Kristen, melainkan juga menggunakan Alkitab Surah Mazmur 17 sebagai dasar pemberontakannya.
ia yakin Tuhan sendirilah yang akan menunjukkan sebagai pemimpin pemberontakan. Tulis Bertels yang pernah melakukan penelitian lapangan di Maluku Tengah. Pemberontakan Pattimura berakhir pada 16 Desember 1817. Ia bersama Kapiten Anthony Rebok, Letnan Philip Latumahina, dan Said Perintah Raja Siri Sori Islam digantung di sekitar benteng Victoria, Ambon. Bartels mencatat pada malam sebelum digantung, Matulesi menyanyikan lagu-lagu pujian ditemani oleh para kepala sekolah. Para Kristen yang teguh iman itu tetap tenang sampai akhir hayat. Lalu dengan tegap ia menaiki tangga ke tempat ia akan digantung, dan seketika tali gantungan melingkari lehernya. Dengan suara lantang dia berseru kepada penguasa Belanda, "Selamat tinggal tuan-tuan." Sindiran tajamnya disalahartikan oleh Belanda yang mengira bahwa dia sedang menunjukkan rasa hormat. Pattimura lebih populer dibandingkan Thomas Matulesi, padahal Pattimura adalah gelar yang artinya patih muda. Oleh karena itu, menurut Bertels, banyak orang Muslim Ambon mengklaim Pattimura berasal dari kalangan mereka, atau Pattimura dan Thomas Matulesi merupakan dua orang yang berbeda. Memang ada seorang patih muda yang disinggung oleh J.J. van Dorem dalam Thomas Matulesia. Van Dorem menyebut Gaga Bavanu bersama-sama dengan Matulesi dan Anthony Rebok memimpin perang awal di Teluk Saparua. Nama pahlawan misterius ini tidak tercantum dalam daftar-daftar yang ditawan dan boleh jadi dia berhasil melarikan diri. Dilihat dari namanya, menurut Bertels, Gaga Bavanu berasal dari Ternate dan ada kemungkinan dia utusan Sultan Ternate yang dicurigai secara rahasia terus menyokong pemberontakan itu. Dia mungkin salah seorang pemimpin pendamping Matulesi atau wakil yang bertanggung jawab atas para pemberontak Muslim yang mungkin tidak percaya sepenuhnya terhadap Matulesi, sang Kristen fanatik. Menurut Bertels, hipotesis ini cocok dengan klaim yang terus dinyatakan kalangan Muslim Ambon bahwa Pattimura berasal dari kalangan mereka. Hal ini juga cocok terutama dengan apa yang dikatakan penduduk kampung Muslim Kukur di Saparua bahwa Pattimura adalah orang Ternate. Klaim ini barangkali tidak bisa diabaikan begitu saja, atau dianggap hanya sekedar usaha mereka supaya dianggap lebih berjasa daripada kaum Kristen, tulis Bertels. Demikian secuil cerita dari Thomas Matulesi atau Pattimura. Artikel ini dikutip dari majalah Historia. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika Anda menyukai video ini, dukung kami untuk memajukan channel ini dengan subscribe, like, dan share di media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.